Siswa semua, 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita mulai perkuliahan eh, matrikulasi. Ini akan saya share materi. Ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa melihat. Ya, jadi materi yang akan saya sampaikan adalah pengenalan hidrometeorologi dan bencananya. Ya, saya tambah bencananya karena sebetulnya materi yang disampaikan hanya hidrometeorologi saja, tetapi eh, dalam apa namanya menyusun materi ini, saya pikir kita di prodi mitigasi bencana itu yang lebih penting adalah kita mengenal bencananya, sehingga nanti dari sana kita akan bisa menghitung potensi, kemudian merencanakan bagaimana memitigasi ataupun adaptasi dari bencana tersebut. Jadi kita kenal istilah meteorologi. Nah, meteorologi itu jadi sebenarnya istilah slide-nya belum jalan? Belum ya? Oh, kok bisa ya? Padahal sudah anu tuh. Oke, saya share ulang lagi. Coba kalau gitu ini saya tutup dulu yang ini. Oke. Dan kemudian saya buka lagi slide-nya. Ini. Coba yang di Zoom bisa melihat ini, bisa jalan? Belum? Oh, Belum jalan, Pak. Masih slide pertama, Bapak. Enggak sih, silakan kakak bagus sekarang kakak. sudah anu ini. Sudah? Dan, padahal caranya sama ya. Memang perlu waktu berarti mungkin ya. Ya, oke. Jadi saya ulangi ya. Materi kita adalah pengenalan hidrometeorologi dan bencananya. Jadi di sini ada istilah hidrometeorologi. Nah, ini istilah baru ini. Dulu kita mengenal itu ada dua istilah ini yang digabungkan, yaitu hidrologi dan meteorologi ya. Sudah semuanya mungkin sudah paham ya. Ada hidrologi, ada meteorologi. Kalau hidrologi itu ilmu yang mempelajari air, ya, mempelajari air mulai dari prosesnya,
kemudian kualitas dan kuantitasnya keberadaan air di atmosfer, di permukaan tanah, dan di dalam tanah. Nah, itu dipelajari. Itu hidrologi. Jadi airnya saja. Nah, meteorologi itu adalah cabang ilmu atmosfer ya. Jadi ini dia lebih luas lagi, mempelajari yang ada di atmosfer mengenai fisika dan kimianya. Jadi fisika dan kimia apa saja yang ada di atmosfer. Nah, kemudian karena di dalam kimia dan fisikanya ilmu itu di atmosfer itu ada terkandung air. Sehingga dulu dua ahli ini, ahli hidrologi dan ahli meteorologi ini bekerja terpisah. Nah, padahal ada bagian-bagian tertentu mereka yang saling berkonek, jadi interkoneksi, jadi keterkaitan bersama, sehingga muncullah ilmu yang namanya hidrometeorologi. Jadi hidrometeorologi ini lebih detail, dia mempelajari semua air dan meteorologinya. Ya, jadi hidrologi dan meteorologinya dipelajari bersama, yang tujuannya adalah untuk mengetahui potensi-potensi apa saja yang lebih kepada keberadaan air dan energinya itu di atmosfer, di tanah, dan di dalam tanah. Jadi itu. Jadi dulu perkembangannya dari ada hidrologi, ada meteorologi, kemudian dewasa ini itu ternyata tidak bisa terpisah. Ya. Jadi ada banjir, ada kekeringan, ada angin. Ini kemudian sekarang dipelajari bersama di dalam satu ilmu yang kita sebut dengan hidrometeorologi. Jadi itu. Nah, ini yang tadi saya masukkan. Jadi meskipun secara konvensional ahli meteorologi dan ahli hidrologi bekerja dalam organisasi yang terpisah, namun dewasa ini penggabungan kedua ilmu itu ternyata bermanfaat, terutama untuk yang kita dalami ini ilmu yaitu mitigasi bencana. Ya, jadi itu erat hubungannya bencana. Memang kita semua makhluk hidup itu membutuhkan air, tetapi pada porsi tertentu. Kekurangan ini juga bencana, kelebihan juga bencana. Nah, ini yang kita bagaimana kita mengatasinya apabila pada posisi kekurangan dan bagaimana pada posisi kelebihan. Itulah ilmu yang akan kita pelajari. Nah, terlepas dari itu, ya, itu yang awal kita pelajari. Jadi ini adalah adanya siklus hidrologi. Jadi di dalam mempelajari baik itu hidrologi ataupun hidrometeorologi, ini kita yang awal dari kita pemahaman kita adalah siklus air. Siklus air. Jadi dalam kondisi yang normal, ini perputarannya, jadi kita melihat di alam ini itu tidak selalu pasti normal. Kita bisa melihat di beberapa bagian di globe ya dalam dunia ini itu ada sebagian yang siklusnya itu baik. Siklusnya baik artinya begini. Volume ya kualitas dan kuantitas air yang mengalami proses ini. Jadi prosesnya itu ada evapotranspirasi ya, itu gabungan dari dua proses, evaporasi dan transpirasi. Sebetulnya itu sama-sama mengubah wujud air dari cair menjadi uap. Itu ada dua proses ya. Satu evaporasi, penguapan air bebas langsung karena misalkan ya air di permukaan tanah ini itu apabila terkena panas atau terkena tekanan yang berbeda, angin dan sebagainya, itu dia akan menguap. Nah, itu namanya evaporasi. Yang kedua, akibat dari aktivitas tumbuh-tumbuhan. Itu juga mengubah, dia mengambil akar-akarnya, semua ambil, kemudian dia diproses, kemudian dia diuapkan. Itu transpirasi. Ada lagi sebetulnya pernapasan. Kita minum air, semua
semua yang bernapas itu sebetulnya juga mengubah air yang sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita atau binatang ataupun tanaman, kemudian dia bernafas, dia mengeluarkan uap air. Itu respirasi. Tapi volumenya menjadi kecil. Yang paling besar itu mengubah wujud air dari zat cair menjadi uap air itu dua proses ini. Evaporasi dan transpirasi. Gabungannya namanya evapotranspirasi. Ya, itu proses yang pertama. Jadi air menjadi uap. Nah, uap dimampatkan semakin banyak di atmosfer, itu prosesnya namanya kondensasi. Setelah terjadi kondensasi akan mengubah menjadi proses berikutnya adalah presipitasi. Presipitasi itu mengubah wujud dari gas atau uap air menjadi bisa cair, bisa kristal, bisa padat, ya itu dalam bentuk tadi. Kalau dia berupa cair, jadi hujan. Kalau dia berupa kristal, berupa salju. Kalau dia padat, es. Ya, di bawah juga pada saat dia akan menguap itu juga ada yang tidak sampai ke atas, tapi sudah langsung terjadi presipitasi, namanya embun. Jadi ada 4 macam presipitasi, bisa hujan, bisa es, bisa salju, bisa embun. Presipitasi. Kemudian setelah itu jatuh lagi ke permukaan bumi, permukaan tanah. Sana kemudian terjadilah proses selanjutnya adalah infiltrasi. Infiltrasi itu proses masuknya air ke dalam tanah. Infiltrasi. Nah, nanti di dalam ada proses namanya perkolasi. Dia proses penjenuhan tanah dan sebagainya yang nanti kita manfaatkan untuk pertanian dan sebagainya, itu proses perkolasi. Ya, jadi infiltrasi. Nah, sisa air tidak semuanya itu masuk ke dalam tanah. Jadi tanah mempunyai kemampuan untuk menyerap air yang jatuh itu terbatas. Jadi ada saat tertentu dia tidaklah mampu lagi menyerapkan air ke dalam tanah. Sisanya ini akan mengalir. Nah, aliran itu namanya limpasan. Ya, limpasan. Yang di dalam tanah pun juga demikian. Nanti terjadi sudah pada volume tertentu dia akan mengalir. Ya. Jadi aliran permukaan itu namanya limpasan, aliran yang di bawah tanah namanya groundwater flow ya kalau kita, atau aliran air tanah. Emisi yang lebih rendah dan sebagainya ke bawah. Nah, proses itu bisa terjadi normal, bisa terjadi tidak normal. Kalau prosesnya normal, aman kita. Contohnya misalkan kita melihat suatu daerah, kita lihat saja secara visual, daerah itu menjadi hutan lebat, kemudian hijau, aliran airnya bagus. Nah, itu berarti siklusnya air itu baik, berjalan dengan baik. Apakah selamanya seperti itu? Tidak. Jadi bisa dirusak oleh alam, bisa dirusak oleh aktivitas manusia, itu bisa. Ya, jadi proses alam yang merusak itu ada di beberapa tempat di dunia ini yang akhirnya menjadi gurun. Gurun-gurun yang ada itu apakah dulu seperti itu? Belum tentu. Mungkin dulu itu hutan yang bagus. Tapi karena alam yang jadi pergerakan lempeng ini itu menyebabkan dia pindah tempat sehingga dia menjadi masuk ke daerah yang siklusnya tadi menjadi tidak baik, sehingga menjadi kekurangan air, kemudian lama-lama menjadi gurun, gitu. Ya, jadi ada yang menjadi seperti itu. Ada juga yang disebabkan oleh perusakan orang. Kita merusak. Jadi tadinya hutan bagus, kemudian kita merusak. Merusak hutan itu akibatnya akan memotong ini, siklus air tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, siklus air tidak berjalan dengan baik. Jadi mestinya yang diuapkan, kemudian yang turun, kemudian yang terinfiltrasi dan limpasan ini dengan proporsi yang benar. Karena pekerjaan kita, karena aktivitas kita ini menjadi salah satu macet. Jadi ada yang
mempromosikan, contohnya di Jepang, mempromosikan menangkap air hujan besar-besaran, disimpan di dalam tangki, ya kan? Kemudian dimanfaatkan. Apakah ini baik? Belum tentu. Secara alam itu memotong siklus ini. Air yang mestinya dia meresap, kemudian sisanya mengalir, yang meresap ini ditangkap. Akhirnya tanah di sekitar situ menjadi kering. Ya, jadi itulah ya salah satu ya kita tidak sadar. Kemudian juga bendungan. Bendungan ada fungsinya, memang ada fungsinya. Tapi itu secara tidak langsung juga memutus siklus air. Terlalu banyak bendungan juga tidak baik. Jadi kita membuat bendungan itu perlu pemikiran yang jauh ke depan. Salah satu efeknya apa? Contohnya saja misalkan begini. Di tahun-tahun dulu sebelumnya, kita melihat itu Pantai Ampenan itu, ceritanya kakek nenek kita dulu, itu pantainya jauh sampai jauh sekali. Jadi waktu kakek saya dulu masih kecil, dia naik main sepak bola di pantai situ, di pesisir itu. Sekarang sudah jadi laut. Jadi artinya apa? Lautnya semakin menuju ke kita kan. Kenapa itu terjadi? Karena sungai-sungai yang masuk ke wilayah Ampenan itu dibendung. Apa hubungannya? Karena itu daratan yang ada di Pantai Ampenan itu sebenarnya suplesi sedimen dari atas. Jadi di bawah aktivitas magma mengeluarkan gunung turun, itu kemudian di bawah hujan, sedimennya, pasirnya dan sebagainya itu dibawa bawa terus, akhirnya menyuplai pinggir-pinggir pantai itu. Nah, nanti itu digerus oleh air laut dan sebagainya. Prosesnya alami semua. Nah, begitu ini kita bendung, ada bendung untuk macam-macam, suplesi sedimen itu habis, nggak bisa lagi menyuplai pasir di pantai. Padahal itu proses penggerusan terus terjadi sehingga ya nggak bisa, habis dia. Nah begitu. Jadi demikian juga dengan siklus air ini. Kita ingin memanfaatkan air dengan cara menjebak air. Itu sebenarnya juga ya tidak bisa kita mengatakan itu salah secara total ya. Ada konsekuensinya, artinya seperti itu. Harus kita pikirkan, termasuk membuat bendungan. Ya, jadi, nah itu dalam posisi yang normal. Nah, ada kalanya siklus ini karena alami, natural, ataupun karena kegiatan manusia ini menjadi berubah, yang sekarang kita kenal dengan perubahan iklim dan sebagainya itu, ini menyebabkan nantinya timbul macam-macam bencana. Nah, bencana-bencana yang ada salah satunya adalah bencana hidrometeorologi. Ya, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer, di air, permukaan ataupun di lautan. Jadi itu prosesnya alami. Ya, jadi bencana yang disebabkan karena tadi siklusnya terputus. Ya, jadi dan itu macam-macam. Nanti kalau kita mempelajari, nanti ada mata kuliah juga perubahan iklim ya. Jadi proses perubahan iklim itu juga seperti apa? Bentar ya, saya jawab dulu. Halo, I'm teaching. Can you call mommy? Oke, okay, bye. Jadi bencana meteorologi adalah suatu fenomena bencana di alam yang hubungannya dengan air, dengan siklus tadi. Kemudian, nah ilmu hidrometeorologi dapat membantu meramalkan ini. Jadi kalau kita mempelajari lebih lanjut mengenai hidrometeorologi, berikut proses-prosesnya, nanti kita bisa mengetahui potensi bencananya, bencana meteorologi, sehingga kita bisa membuatkan atau merekayasa bagaimana membuat peringatannya, peringatan dini. Kemudian yang penting lagi adalah menginformasikan perkembangan bencana tersebut. Jadi misalkan bencananya salah satunya adalah siklon, ya siklon atau apa namanya
ya siklon tropis atau hurricane atau apa ya istilahnya itu mulai dari terbentuknya kita sekarang sudah punya beberapa alat-alat yang canggih yang bisa melihat dari satelit bagaimana perkembangan angin, ya mulai dari dia membentuk mata, kemudian itu menjadi besar, menjadi lebih kuat, sehingga skalanya bisa kita prediksi, kita hitung, arahnya dia ke arah mana, perkembangan kekuatannya seperti apa. Ini bisa kita prediksi, bisa kita lihat, kita baca. Ya, jadi itu ilmu-ilmu ini, ya itu tadinya ilmunya dari meteorologi, tapi karena itu menyangkut air, orang-orang hidro juga akhirnya mempelajari, sehingga di dalam gabungan ini hidrometeorologi ini juga menjadi bagian yang dia pelajari. Nah, kemudian bencana-bencananya apa saja untuk hidrometeorologi itu? Diantaranya ada ini, ya bencananya bisa banjir. Nah, banjir ini kemudian akan menjadi apa? Longsor. Longsor itu bermacam-macam penyebabnya. Salah satunya kelebihan air. Apakah longsor hanya karena kelebihan air? Bukan. Tidak. Dia bisa bermacam-macam. Intinya bahwa sebenarnya kalau kita mempelajari geologi tanah itu, bahwa longsor itu adalah tanah yang bergerak, massa tanah yang bergerak. Nah, bergeraknya ini bisa bermacam-macam penyebabnya. Salah satunya adalah kandungan air yang banyak di dalam massa tanah itu. Jadi untuk yang massa tanah kita pelajari ini apa namanya kelebihan kandungan airnya kita pelajari. Tapi untuk longsor yang disebabkan oleh lain karena getaran, karena macam-macam, itu dipelajari di mata kuliah yang lain. Kemudian timbulnya ini curah hujan ekstrim. Curah hujan ekstrim. Ya. Meskipun kata-kata ekstrim itu bisa berarti dua, yaitu ekstrim banyak dan ekstrim sedikit, begitu ya. Tapi kalau khusus untuk curah hujan, yang kita maksud dengan curah hujan ekstrim itu adalah yang maksimum saja. Karena hujan yang ekstrim paling bawah ya nol kan, tidak terjadi hujan. Itu setiap hari juga kita bisa mengalami. Tetapi yang dibahas di sini, bencana curah hujan ekstrim adalah bencana yang diakibatkan oleh curah hujan yang melebihi maksimum normal maksimum. Ya, normal maksimum artinya begini. Ada kalanya curah hujan itu pasti akan besar, akan kecil. Tapi kalau dia maksimumnya itu dalam kondisi yang seperti biasanya, periode ulang yang biasanya itu artinya maksimum, normal maksimum. Ya, artinya dalam kondisi maksimum tapi yang seperti biasanya. Nah ini ada kalanya itu maksimumnya melebihi daripada normalnya biasanya. Tiba-tiba sangat tinggi sekali. Nah kemudian berikutnya ada bencana hidrometeorologi yang ini selanjutnya adalah kekeringan. Kemudian angin kencang di Indonesia juga sering terjadi. Di masing-masing daerah menyebutnya sendiri-sendiri. Ada yang bohorok, apa macam-macam itu ya. Kemudian puting beliung itu juga bencana hidrometeorologi. Selanjutnya banjir rob, ya sudah tahu semua ya banjir rob itu ya. Belum tahu? Ya nanti kita lihat. Banjir rob itu banjir yang karena air laut naik. Jadi karena apa namanya angin kencang, gelombang jadi besar, dia membawa air laut masuk ke darat, menyebabkan banjir di darat. Tapi banjirnya dari laut, banjir rob. Kemudian gelombang panas. Ya, gelombang panas ini artinya gelombang yang dimaksud adalah gelombang angin. Ya, angin. Mungkin untuk daerah kita panas seperti ini sudah normal ya. Berapa nih? 34 mungkin ya sekarang ya, atau 32 di luar itu suhunya berapa? Tapi kalau ini kejadian ini menimpa daerah-daerah yang normalnya itu sekitar
20 derajat, ini sudah sangat panas sekali. Mereka tidak siap menghadapi itu. Tubuh kita ini kan didesain sebetulnya kan bisa beradaptasi, ya. Tubuh kita itu sangat bagus sekali untuk beradaptasi. Tapi perlu waktu adaptasi itu. Tidak bisa serta-merta dalam 1 hari kita dari suhu yang 20 tiba-tiba menerima suhu 34 gitu. Kita exhausted, kita akan mengalami banyak macam penyakit, sakit. Tapi kalau itu penurunan baik pelan-pelan ataupun naik pelan-pelan gitu, tubuh kita itu lumayan kuat. Nah, kita lihat gambar-gambarnya dengan seperti ini. Banjir. Banjir adalah peristiwa luapan air yang merendam wilayah yang biasanya kering. Ya, jadi ini istilah banjir di dalam kita prodi mitigasi bencana loh ya. Karena kalau istilah banjir ini saya bawa ke teknik sipil beda artinya. Beda. Kalau di sini di mitigasi bencana itu di masyarakat istilah banjir itu negatif nilainya. Artinya itu banjir itu kita mengartikan airnya berlebih dan merusak. Efeknya negatif. Ya kan, mengganggu aktivitas macam-macam, ekonomi rusak dan sebagainya. Tapi kalau banjir ini saya bawa ke teknik sipil, artinya beda. Semua aliran air sungai itu dibagi dua karena naik dan turun ya, semua kadang-kadang banyak, kadang sedikit. Nah, ini ditarik garis normal rata-rata. Yang debit di atas normal ini namanya banjir. Jadi banjir itu adalah itu. Jadi berapa debit banjir di Sungai Ancar misalkan gitu. Itu ya semua aliran yang lewat itu namanya debit banjir gitu. Jadi belum tentu kalau di dunia teknik sipil mengatakan itu tidak selalu merusak, tidak selalu merusak. Tapi kalau untuk orang awam kita menyebutnya. Jadi ini adalah pengertian kita di mitigasi bencana ataupun sebagai orang awam pada umumnya. Yaitu banjir adalah peristiwa luapan air yang merendam wilayah yang biasanya kering. Ya, jadi ini contoh-contohnya, gambar-gambarnya itu. Banjir seperti itu. Nah, umumnya penyebab banjir disebabkan oleh hujan lebat, kemudian sungainya meluap, ya, atau biasanya juga apabila terjadi pasang air laut itu sedang dalam posisi pasang, dia itu berarti menahan air sungai ya. Air sungai tidak bisa langsung masuk ke dalam laut, nah dia menggenangi daerah sekitarnya. Jadi itu beberapa penyebabnya. Nah, dampaknya ya perusakan macam-macam ya, infrastruktur, tanaman dan sebagainya, gangguan transportasi, komunikasi, air bersih semua bisa hilang. Perekonomian lambat laun perekonomian akan terganggu. Nah, pencegahannya macam-macam. Jadi pengelolaan sungai ini bisa mulai dari normalisasi. Normalisasi itu kita menormalkan kapasitas sungainya. Kapasitas sungai itu, yang dimaksud kapasitas sungai itu, kemampuan sungai mengalirkan air maksimum, tapi tidak meluap. Itu seberapa besar, itu namanya kapasitas sungai. Jadi, kita bisa menghitung ya, dari penapang sungai itu, oh ternyata ini bisa dilewatkan oleh banjir maksimum, katakanlah 300 meter kubik per detik tanpa meluap. Nah, itu namanya kapasitas maksimum. Nah, kalau debit yang lewat nanti lebih besar dari kapasitas, ya meluap ya. Jadi normalisasi adalah kita mengembalikan atau membuat supaya penampang sungai ini bisa dilewati banjir yang akan terjadi. Misalnya apa? Dikeruk atau dilebarkan, didalamkan dan sebagainya. Dan semua itu perlu perhitungan. Ya, semua perlu perhitungan, artinya
kalau dari dunia teknik sipil, teknik sungai itu kalau kita melebarkan itu ya otomatis kanan kiri pasti akan konflik ya. Konsekuensinya di kanan kiri lahan. Kalau itu kita dalamkan, konsekuensinya aliran itu sekali kita dalamkan di sini itu harus ke bawah semua harus atau ke hilir harus kita perhitungkan. Karena nggak mungkin suatu sungai habis ke dalam begini kemudian di sini tidak bisa didalamkan kan nah itu ya. Jadi sekali kita dalamkan, kita buat suatu slope kemiringan sungai ini harus terus. Ya, harus lancar kalau enggak balik dia akhirnya. Drainase pun seperti itu kan. Nah, jadi perlu perhitungan yang matang. Kalau kita tidak bisa melebarkan, tidak bisa mendalamkan, apa yang kita perbuat? Tanggul, ya kan? Supaya dia tidak meluap, dibuatkan tanggul. Nah, jadi arahnya ke atasnya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi perlu desain perhitungan macam-macam. Kemudian berikutnya longsor. Nah, longsor ini juga gitu. Penyebabnya macam-macam ya. Jadi tanah longsor adalah salah satu jenis bencana alam berupa gerakan massa tanah atau batuan atau campuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah. Nah, kestabilan ini penyebabnya macam-macam. Bisa karena kandungan air yang semakin banyak atau karena getaran sehingga dia tidak bisa. Nah, yang kita pelajari adalah yang karena akibat air. Proses terjadinya diawali dari air, nah ya. Yang air ini proses terjadinya diawali dari air yang meresap ke dalam tanah, menyebabkan bobot tanah bertambah dan menembus hingga ke bidang gelincir. Kalau sudah biasanya bidang gelincir itu dua lapisan yang berbeda. Jadi kalau semuanya sama ya nggak ada bidang gelincirnya. Tapi kalau ada dua jenis massa tanah atau jenis tanah yang berbeda, kalau dia itu pasti akan membentuk bidang gelincir. Bidang gelincir ini kalau dia miring itu berbahaya. Apakah semua di seluruh dunia pasti miring? Ya, enggak. Ada yang begini, tertumpuk di atasnya begitu. Kalau dia tidak miring, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia membentuk suatu kemiringan, nah ini bidang gelincir ini berbahaya ini. Tanahnya, airnya sampai di situ, ini akan mudah tergelincir. Itu longsor ya. Kemudian berikutnya hujan ekstrim. Hujan ekstrim atau cuaca ekstrim adalah kejadian fenomena alam yang ditandai dengan kondisi hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara dan sebagainya yang melebihi dari rata-rata maksimum atau melebihi dari normal maksimumnya. Nah, seperti ini, ada hujan ekstrim macam-macam. Kita pernah mengalami seperti itu di Indonesia banyak sekali. Kalau kita runut-runut, ini bisa jadi karena perubahan iklim, bisa jadi karena tadi terputusnya siklus ya dan sebagainya, bisa menyebabkan itu. Berikutnya ada kekeringan. Kekeringan adalah salah satu bencana alam yang terjadi secara alamiah maupun aktivitas manusia ya. Seperti saya sebutkan tadi, suatu kondisi kekurangan jumlah air yang berdampak pada ketidakmampuan mencukupi kebutuhan air. Jadi itu kekeringan. Nah, kekeringan ini klasifikasinya atau macam-macamnya itu banyak, tidak hanya satu. Jadi ada kekeringan meteorologis, ada kekeringan hidrologis, ada kekeringan agronomis, ada kekeringan antropologis. Kekeringan meteorologis itu segala sesuatu yang ada di atmosfer ya. Nah, jadi kekeringan meteorologis itu adalah kekeringan karena curah hujannya menjadi sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Jadi siklus hidrologinya terputus karena presipitasinya macet.
Ya, jadi kekeringan meteorologis adalah kekeringan yang diakibatkan oleh curah hujan yang sangat sedikit atau tidak ada hujan. Kemudian kekeringan hidrologis. Kekeringan hidrologis itu adalah kekeringan yang jumlah air di permukaan tanah itu menjadi tidak ada atau menjadi sangat rendah, sangat kurang dibanding normalnya dia. Apa saja air yang ada di permukaan tanah, yaitu di sungai, di danau, sebagainya itu. Ya, sungai, danau di permukaan tanah ini. Kemudian kekeringan agronomis. Kekeringan agronomis itu kekeringan karena tidak adanya air yang bisa dimanfaatkan oleh pertanian. Jadi kekeringan karena tanaman tidak bisa mendapatkan air. Kemudian antropologis itu adalah kekeringan karena manusianya tidak bisa mendapatkan air untuk kehidupan dia. Ya, sama agronomis berarti untuk kehidupan tanaman, antropologis untuk kehidupan manusia. Nah, ini bisa berdiri sendiri-sendiri, bisa saling berinteraksi. Misalkan begini, terjadi kekeringan meteorologis dan hidrologis. Jadi pada suatu daerah kondisi sungainya memang tidak ada dan curah hujannya juga tidak ada memang. Karena memang air yang ada di sungai itu, di daerah itu kebetulan memang berasal semuanya dari air hujan. Nah, begitu air hujannya tidak ada, sungainya juga tidak ada sama sekali. Dan itu bisa merembes berlanjut kepada tanamannya juga mati semua akhirnya, tidak bisa manfaatkan air sama sekali. Nah, juga akhirnya manusianya juga menjadi tidak bisa mendapatkan air bersih. Tapi bisa jadi ini kondisinya berdiri sendiri-sendiri. Misalkan terjadi kekeringan hidrologis atau kekeringan antropologis, tetapi secara hidrologis dia tidak. Itu bisa terjadi. Jadi misalkan misalkan secara meteorologis tidak kering, artinya banyak hujan. Tapi daerah sana memang porus sekali. Daerahnya porus sekali, hujan langsung masuk ke tanah semua, tidak ada yang mengalir dan sebagainya. Dan ketebalan tanah itu luar biasa besar sehingga kalaupun hujan betul-betul masuk habis. Jadi tidak ada air hujan air di permukaan tidak ada. Tanaman juga tidak bisa mengambil dari sana misalkan seperti itu. Itu bisa terjadi. Atau bisa jadi hujannya banyak, air di permukaan banyak, tapi tidak bisa kita manfaatkan, tidak ada air bersih. Nah, itu berarti kekeringan antropologis. Ya. Biasanya yang dilaporkan ke BPBD, ya, kekeringan daftar yang ada di BPBD itu kekeringan antropologis. Jadi ada suatu daerah, kecamatan atau dusun tertentu minta bantuan air bersih, ya kan? Itu yang dilaporkan kemudian keluar SK daerah dusun ini kekeringan dan sebagainya. Kekeringan itu biasanya kekeringan antropologis. Jadi kalau kita cek ke lapangan gitu, nah itu sungainya masih ada, tapi kan tidak ada fasilitas air bersih. Nggak harus dibuatkan water treatment dan sebagainya untuk kan saat itu masyarakat butuh air bersih. Nah biasanya begitu. Ya, jadi ada kekeringan bermacam-macam. Nah, ada lagi peristiwa namanya erosi. Ya, erosi ini atau pengikisan. Jadi penggerogotan atau erosi atau pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan. Jadi batuan atau tanah gitu ya, itu karena terkena angin atau terkena air, kemudian dia terkikis. Ada erosi, ada abrasi. Ya, ada abrasi. Jadi macam-macam itu istilah-istilah itu. Ini contoh-contohnya erosi.
Kemudian sedimentasi. Sedimentasi ini juga suatu peristiwa setelah terjadi erosi akibat air sungai dan sebagainya, biasanya dia membawa sedimen-sedimen itu dan deposit atau ditumpuk di suatu daerah tertentu, itu sedimentasi. Ya, ini kalau semuanya berjalan normal dan sebagainya ya mungkin tidak berbahaya, tetapi pada saat-saat tertentu di mana itu di luar kemampuan kita untuk mengatasi, lah itu menjadi bencana. Ya. Kemudian angin kencang. Angin kencang itu biasanya kita menyebutkan disebut angin kencang apabila kecepatannya sudah di atas 25 knots. Berapa ya? 25 knots itu berarti berapa kilometer per jam itu? Saya lihat dulu ya, ini saat kalau dari knot menjadi kilometer per jam. Kalau itu 25 berarti berapa? Ya? Ya, kurang lebih sekitar itulah 40 ya, kurang lebih sekitar 40-an. Ini knot darat ini, kecepatan knot darat itu sekitar 1, berapa, jadi 46 ya, pokoknya di atas 40 km per jam, 9 sampai 40 ke atas itu disebut angin kencang. Ya, itu bisa berbahaya karena atap-atap kita, atap rumah dan sebagainya ini rawan terhadap itu karena dia tidak kecuali kalau di Borobudur ya. Kalau dulu yang zaman dulu genteng hanya disisipkan begitu, itu biasanya risiko terhadap angin ini. Nah, apalagi kecepatan sampai 100 km per jam, nah sudah itu tanaman bisa roboh sudah. Ya, mudah-mudahan kita tidak mengalami. Kemudian ada angin kencang, ada angin puting beliung. Nah, mana dia? Angin puting beliung. Nah, ini. Angin puting beliung ini kecepatan anginnya juga sama segitu, tetapi dia berbeda, dia berputar. Ya, ini ada dua macam jenis angin puting beliung ini. Ada yang istilahnya itu positif dan negatif. Ya, nanti kita di mata kuliah berikutnya nanti, kalau kita sudah kuliah nanti kita pelajari. Jadi ada yang menghisap dan ada yang membuang. Jadi sama-sama berputar tapi membuang, ada yang menghisap. Nah, dua-duanya kita karena itu wujudnya sama ya kita sebut angin puting beliung, tapi itu prosesnya berbeda. Itu kecepatan di dalamnya, putarannya juga sama, itu kecepatan tinggi juga itu. Kemudian banjir rob. Nah, ini banjir rob itu banjir di tepi pantai karena permukaan air laut yang lebih tinggi daripada bibir pantai. Nah, ini biasanya karena macam-macam penyebabnya ya. Intinya bahwa air laut masuk ke darat. Bisa karena angin besar membawa gelombang naik, bisa karena gelombang tsunami, bisa tapi biasanya kalau kita tsunami ya kita sebut itu tsunami, tapi rob umumnya karena gelombang pasang naik karena angin kemudian naik ke darat. Ini daerah-daerah pesisir, contohnya Jakarta, Semarang, kita di Ampenan juga pernah sering ya. Kemudian gelombang panas. Gelombang panas ini kalau ya sering mengalami panas dan tidak disebut bencana karena memang di daerah kita ada dua macam dan kita sudah beradaptasi.
Tapi untuk daerah lain, daerah-daerah yang negara lain, yang daerahnya itu rata-rata suhunya itu cukup rendah, daerah subtropis ke atas, ke daerah kutub, dan sebagainya, Arktik itu, mereka bisa tiba-tiba mengalami suhu pada beberapa hari begitu yang sangat tinggi, bisa sampai 40 derajat bahkan lebih. Padahal umumnya mereka rata-ratanya sekitar 20 derajat atau 20, ya kurang dari 20 gitu. Jadi kita itu tubuh kita kuat, ya, misalkan kita berada di sana. Pada waktu musim dingin, itu kalau suhu rata-ratanya bisa katakanlah turun menjadi 0 derajat begitu, kita lama-lama terbiasa. Badan kita ini terbiasa dengan hal itu. Kita tidak lagi mengatakan, kadang-kadang itu kan bisa misalkan daerah Kanada itu bisa sampai di bawah 0. Ya, kadang-kadang -5, -10, -15 gitu. Dan itu pada puncak musim dingin itu kejadian itu kan lama. Nah, setelah lama begitu kita merasakan suhu 0 derajat itu hangat tubuh kita itu. 5 derajat itu kita sudah nggak bisa kita pakai jaket gitu, panasan sekali ya. Tapi kalau biasanya kalau naiknya pelan-pelan seperti itu ya kita bisa. Tapi yang repot itu kalau tiba-tiba, karena suhu di tempat yang seperti itu dalam 1 hari, 1 jam saja itu perubahan suhu itu bisa sangat luar biasa. Jadi kalau saya pernah ngamati, lihat ya waktu itu sebelum masuk ke, saya mau beli kopi, saya lihat kan di luar itu ada temperatur ya, pasang. Itu sekitar belasan derajat, itu masih sekitar berapa itu, 12 atau 13 derajat itu masuk di kopi. Saya lihat itu berubahnya itu cepat sekali dia. Tidak sampai 1 menit itu sudah turun lagi, turun lagi, turun lagi. Luar sudah dingin sekali. Nah itu juga dia juga bisa naik dengan tiba-tiba. Ya, sangat cepat sekali. Tiba-tiba dalam waktu 1 jam itu sudah naik 10 derajat. Itu bisa terjadi. Jadi gelombang panas pun itu yang menyebabkan seperti itu. Kalau naiknya pelan-pelan gitu, kita tidak menyebutnya gelombang panas. Tapi kalau yang sangat mendadak yang seperti ini, jadi grafiknya kita lihat ya. Jadi gelombang panas, periode panasnya itu diikuti dengan gelombang tinggi, ini periodenya mendadak sekali. Ya, jadi tidak pelan-pelan gitu. Kalau pelan-pelan gitu kita bisa menyesuaikan dan biasanya tidak kita sebut bencana. Oke, jadi materinya seperti itu ya, pengenalan kita mengenai hidrometeorologi. Intinya bahwasanya hidrometeorologi adalah kita mempelajari kondisi air ya, dan meteorologi mulai dari atmosfer, kemudian di permukaan tanah dan di dalam tanah. Dan yang kita pelajari itu nanti bahayanya, potensi menimbulkan bahaya. Jadi bukan keberadaannya berapa kualitasnya bagaimana untuk kita manfaatkan, bukan, tetapi justru kita bahayanya, potensi bahayanya, sehingga kita bisa merencanakan bagaimana mengantisipasi bahaya itu dan bagaimana perkembangan dari bahaya itu yang perlu kita pelajari. Baik, materi saya hanya seperti itu. Ini kita punya grup atau apa? Materi ini yang saya berikan kepada siapa nanti? Oh, oke. Nanti saya kirimkan ke dia untuk bisa di share. Saya kemarin tidak ikut di perkenalan ya, tidak ikut di perkenalan karena kebetulan juga ada tugas saya kebetulan juga di teknik sipil, waktu itu juga sedang ada rapat di sana. Jadi kalau Masnya juga mahasiswa ya? Oh, PKL. Oh, ya. Loh, PKL
Di mana? SMK? SMK. Kalau bapaknya dari Dinas Kesehatan? Oh iya. Kalau bapak? Lombok Utara? Di Papeda. Lembaknya? Fisika, ya. Di sini di Zoom ini ada Bapak Ali Wardana. Nah, ini dari atas ini. Oke, Pak. Izin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, Bapak. Oke. Oke, Pak izin. Ali dari dinas mana, Pak? Saya di Kemenkes, Pak, di Badan Pelayanan Kesehatan yang ada di. Aduh, kurang jelas. Oke. Saya dari ini, Pak, Balai Pelatihan Kesehatan yang di Kemenkes. Balai Pelatihan Kesehatan. Oh, yes. Oke. Ada Pak Alifka Jinan. Ini Alifka Jinan ini ada di Zoom tapi ya bisa kontak enggak ini? Mungkin sedang ke kamar mandi mungkin. Ya, berikutnya siapa ini? Janati ini. Bapak atau Ibu? Ya. Janati. Ya? Fast track. Oh, fast track dari mana? Mbaknya juga ya? Fisika murni. Dari UNRAM sini juga. Fast track. Oh, boleh ya fast track apa namanya? Dari fisika. Ya, ya. Berarti semester 6 ya. Di sana semester 7 sekarang. 7. Ya. Ya, dimanfaatkan apa namanya? Kebijakan fast track itu karena nanti tahun 2025 itu sistemnya harus dari unggul ke unggul. Nah, itu repot itu. Jadi S1-nya harus prodinya harus unggul, kemudian S2-nya harus prodi unggul, baru dia boleh melakukan fast track. Mumpung sekarang belum diberlakukan itu, wah, cepat-cepat masuk. Ini terakhir ya? Nah, itu. Iya, karena tahun depan ini 2025. Itu harus sudah lulus anaknya. Apa namanya? Posisi ya kan berarti posisi tahun depan harus sudah lulus kan ya? Ya. Ini Fa ini siapa ya? Namanya Fa. Fa gitu. Ya. Ada Nur Cahaya. Nur itu juga cahaya ya, sama ya. Iya, Pak. Iya. Ibu dari mana Ibu? Dari fisika, Pak. Oh, sama. Ya, sama. Oh iya, jadi fast tracknya berapa orang? Berempat. Ada 4 ya? Iya, Pak. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Oh, mahasiswa barunya 8 ya. Fast tracknya 4, kemudian yang ini 4. Ya, syukur alhamdulillah artinya semakin banyak dan apa namanya? Ya, nanti mudah-mudahan cepat lulus supaya kita juga ini kan kita sedang mengajukan akreditasi ya. Mudah-mudahan dengan semuanya cepat lulus, akreditasi kita bisa tambah lebih baik. Dulu perjalanan di teknik sipil itu ada magister teknik sipil. Itu sebelum kita mendapatkan akreditasi itu masih mahasiswanya ya 9, ya 11 gitu. Kemudian akreditasinya sekarang sudah baik sekali ya, sudah baik sekali. Kita sedang mengajukan lagi untuk unggul. Nah, ini mahasiswanya banyak sekarang. Hampir 50 terus setiap tahun. Ya, ya wajar. Wajar seperti itu. Oke, kira-kira itu materinya. Ada yang mau ditanyakan? Ini hanya pembuka dulu karena ini matrikulasi ya, pengenalan. Nanti materi apa namanya detail itu ada di perkuliahan. Perkuliahan nanti kita
mendalami ini, ada hubungannya juga dengan perubahan iklim dan bagaimana kita memodelkan permodelan-permodelan, kemudian juga bagaimana kita mengambil kebijakan-kebijakan, memilih kebijakan mana yang paling baik apabila terjadi bencana atau menghindari bencana dan sebagainya. Gitu. Oke, ada masukan atau pertanyaan? Kalau enggak, ya kita cukupkan sampai di sini. Oke. Terkait ini yang gelombang panas itu mungkin kira-kira penyebabnya apa? Oh, karena apa penyebabnya? Kemudian yang kedua, seperti kayak ada pemanfaatan air laut itu akan mempengaruhi siklus yang tadi dibahas. Oh iya. Ya, oke. Oke. Kasih dua pertanyaan itu ya. Pertanyaan sulit. Mau jawab juga sulit ini. Ya. Saya belum pernah mengikuti penelitian mengenai gelombang panas yang jelas. Hanya baca-baca saja, ya baca-baca. Menurut referensi bahwa salah satu penyebab gelombang panas itu ya perubahan iklim. Perubahan iklim. Kalau perubahan iklim nanti hubungannya dengan sampai sekarang itu yang paling dipersalahkan perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu kan awalnya dari suhu udara atmosfer di dunia ini itu meningkat terus. Mestinya itu kan pernah naik, pernah turun, pernah naik gitu ya. Kalau siang ya naik, kalau malam ya turun gitu kan. Terus di musim apa naik, di musim apa lagi turun dan sebagainya begitu. Pasti. Nah, tapi naik turunnya ini tidak signifikan kepada batas normalnya. Dia kalau dicari normalnya dia naik terus. Sehingga terus naik. Nah, ini. Itu awalnya dari sana atau kita istilah yang keren kita sering mendengar itu global warming. Ya, itu global warming, kemudian ternyata perubahan suhu itu tidak hanya berhenti sampai di situ, dia menyebabkan lainnya beruntun gitu loh. Suhu udara yang berubah atau perbedaan suhu udara itu menyebabkan tekanan berubah, tekanan udara. Tekanan udara berubah menyebabkan pergerakan angin, ya pergerakan udara atau angin, ya kan? Nah itu. Nah kalau anginnya itu dari dingin ke panas, ya normal. Tapi kalau dari panas ke panas sekali, kan bisa terjadi. Nah, jadi, seperti itu. Nah, itu penyebabnya karena perubahan iklim. Kalau penyebab perubahan iklim sampai sekarang kita masih bersepakat, ya, karena ini ada segi politisnya. Kita mengatakan bahwa itu yang menyebabkan adalah kegiatan manusia yang mengekspos, memanfaatkan besar-besaran macam-macam tadi, fossil fuel, ya, kemudian peternakan sapi, tidak hanya sapi ya, sapi, babi yang itu semua itu karena kita kan banyak yang mengkonsumsi itu, sedangkan di dalam perutnya itu ada gas metan. Ya, jadi gas yang menyebabkan panas. Jadi kan kenapa bumi itu menjadi panas? Karena panasnya matahari tidak bisa dipantulkan lagi, terjebak oleh gas ya, gas rumah kaca itu. Gas rumah kaca itu mulai dari karbon dioksida, kemudian H2O tadi juga ya, uap air itu juga ke sana semua. Uap air, H2O, CO2, kemudian gas metan ya, NH4, kemudian nitros, NO2 ya, N2O ya, N2O, nitros dan sebagainya. Yang disalahkan adalah kegiatan manusia. Padahal kegiatan manusia itu sebenarnya kalau kita tidak berpikir masalah politik loh ya, penyebab tertinggi gas yang ada di sini apa? Kandungan gas yang paling banyak di sini apa ini? Karbon dioksida.
ternyata paling banyak itu karbon dioksida, paling banyak yang ada di gas yang ada di sini itu H2O. Nomor satu itu H2O. Yang kedua itu karbon dioksida, baru lain-lainnya ini. ppm-nya paling tinggi itu H2O. Kemudian yang kedua itu karbon dioksida. Itu memang H2O ini harus tinggi karena dia yang nantinya membawa itu semua turun lagi. Ya, hanya saja kemampuan dia membawa turun metan, membawa turun nitros ini ya terbatas ya, tapi dia tuh memang harus naik ke atas banyak, kemudian dia harus turun. Karena dia siklusnya paling cepat untuk naik ke atas dan turun. Karena hujan kan, itu paling tinggi. Tapi pada saat dia naik, dia yang paling menyebabkan panas, paling banyak. Dan itu bukan ulah manusia sebetulnya. Ya kan? H2O di udara, kalau kita jujur loh, itu bukan akibat ulah manusia itu. Ya memang proses alam begitu. Penguapan apa namanya? Penguapan air laut itu paling besar. Dan itu memang diperlukan oleh supaya bumi ini bisa tetap hidup. Itu perlu penguapan air yang besar. Ya siklus tadi ya, siklus tadi itu kan tidak boleh macet itu. Ada kalanya dia sangat banyak di udara dan asal turun lagi supaya dingin. Atau itu karbon dioksida yang kedua. Manusia memang besar-besaran memproduksi karbon dioksida, menambah karbon dioksida itu. Tapi sebenarnya paling banyak itu. Ya kalau kita larikan ke politis supaya tidak menambah, istinya begitu, tidak menambah bebannya atmosfer bumi ini, punya beban yang berat, jangan nambah-nambahin lah, gitu kan. Biarkan alam saja yang itu, karena alam punya siklus yang bagus. Kalau kita rusak, kita tambahin, dia menjadi berat. Ya, itu kan intinya seperti itu. Jadi kembali lagi ke masalahnya Bapak, gelombang panas disebabkan, saya belum riset sendiri ke sana, tetapi kalau dari referensi-referensi yang kita baca, itu salah satunya penyebabnya adalah perubahan iklim. Karena peristiwa perubahan iklim ya urutannya seperti tadi. Tadi yang kedua mengenai apa tadi? Pemanfaatan air laut ya. Nah, pemanfaatan air laut. Jadi volume air laut itu kurang lebih 2/3 dari dia tuh 2/3 dari bumi ini ya, itu kan permukaannya air laut. Artinya begini, air laut itu sangat banyak sekali sehingga pemanfaatannya terhadap gangguan siklus tadi kayaknya terlalu kecil. Kita memanfaatkan air laut seperti apa itu masih tidak mengganggu siklusnya dia. Kalau kita air laut ya, tapi kalau air di darat kemungkinan karena itu jumlah air di darat kemungkinan sedikit. Jadi kalau kita memotong siklus yang di darat, misalkan air hujan kita simpan tangki-tangki banyak itu berisiko. Atau kita perlancar prosesnya sehingga air yang mestinya diinfiltrasi semuanya lari ke laut. Artinya apa? Misalkan begini, kita melakukan penggundulan hutan, kita buka menjadi perumahan semua, airnya kita buang ke apa namanya drainase semua langsung ke laut. Berarti kita memperlancar proses apa namanya limpasannya, tetapi infiltrasinya kan terputus. Ya ini juga akan berdampak nanti daerah akan jadi kering. Seperti itu dan semacam-macamnya begitu. Tapi kalau di laut kita manfaatkan, setahu saya, sepemahaman saya tidak berpengaruh. Kita sudah memanfaatkan banyak laut itu. Garam, ya garam itu kita ambil, airnya kita uapkan, garamnya kita ambil, tidak mempengaruhi, jadi masih terlalu volumenya masih terlalu ya kecil yang kita manfaatkan. Dan itu ada lagi yang ditanyakan misalnya. Cukup? Oke. Kalau memang cukup, terima kasih perhatiannya. Kita tutup pertemuan ini.
Kita lanjutkan nanti perkuliahan ya. Minggu depan ya perkuliahan ya. Nah, saya tidak tahu dapatnya jadwal hari apa saya ajar. Belum saya lihat. Ya, terima kasih yang di Zoom. Saya mohon diri, saya mau live. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.